Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu semangat belajar, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan matematika peminatan untuk kelas 11 semester 2 pertemuan ke-10. Hari ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu mengenai polinomial. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai pengertian polinomial atau yang biasa disebut dengan suku banyak, kemudian menentukan nilai polinomial, dan bagaimana cara menghitung operasi untuk polinomial. Nah, silakan perhatikan penjelasan berikut. Polinomial atau suku banyak. Kalian pasti sudah memahami tentang istilah persamaan kuadrat, bukan? Persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita tahu bahwa cara menentukan unsur-unsur dari persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan cara pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan lain-lain. Untuk cara pemfaktoran diperoleh unsur-unsurnya sebagai berikut: ax tambah b dikali cx tambah d sama dengan 0. Lalu, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan suku-suku persamaan yang pangkatnya lebih dari 2, yaitu seperti ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Nah, sistem persamaan yang pangkatnya lebih dari 2 itu disebut dengan polinomial atau suku banyak. Nah, cara menentukan suku-suku dari persamaan polinomial dapat dilakukan dengan metode Horner, metode substitusi, dan lain-lain. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan polinomial yaitu an x pangkat n ditambah an kurangi 1 x pangkat n kurangi 1 ditambah an kurangi 2 x pangkat n kurangi 2 ditambah titik-titik ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1 x pangkat 1 ditambah a0. Jadi untuk persamaan polinomial ini kita harus susun dari mulai pangkatnya yang tertinggi sampai pangkat yang paling terendah. Nah, dengan an kurang 1, an kurang 2, dan seterusnya sampai A2 dan A1 adalah koefisien-koefisien suku banyak yang merupakan konstanta real, dan an itu tidak boleh sama dengan 0. A0 disebut suku tetap atau suku konstan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Tentukan derajat koefisien dari suku-suku tetap dari suku banyak. Maksudnya, tentukan derajat koefisien-koefisien dan suku tetap dari suku banyak 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 8. Nah, penyelesaiannya ini x pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 3, maka disebut derajat sama dengan 3 karena x-nya yang paling tertinggi adalah pangkat 3. Kemudian setelah itu koefisien x pangkat 3 di sini adalah 2. Kita tulis 2. Koefisien x kuadrat itu adalah 6 dan koefisien x sama dengan 12. Nah, 8 ini dia sebagai suku tetap atau konstanta, itu sama dengan 8. Jadi untuk penulisan suku banyak itu disusun dari pangkat tertinggi sampai ke pangkat yang terendah. Selanjutnya, kita coba untuk menentukan nilai suku banyak. Contoh, diketahui suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x kurangi 11. Tentukan nilai suku banyak untuk x sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya ada dua cara. Yang pertama dengan cara substitusi yang biasa kita lakukan. Seperti ini, fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 11. Nah, kita ganti x-nya oleh 3. Jadi, f3 sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 4 kali 3 pangkat 2 ditambah 5 kali 3 dikurangi 11. Nah, F3 sama dengan 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 81 dikurangi, ingat ya kalau ada bentuk seperti ini, kalian
lakukan pertama kali itu adalah mempangkatkannya, kemudian mengkalikannya. Jadi kita pangkatkan dulu, 3 pangkat 3 adalah 27, dikali 2 itu hasilnya adalah 54, dikurangi 3 pangkat 2 kan 9, dikali 4 36, ditambah 15, dikurangi 11. Hasilnya adalah sama dengan negatif 5. Selanjutnya cara skema Horner. Mungkin ini masih baru menurut pendapat kalian. Nah, cara skema Horner, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buat dulu bagannya seperti ini. Kemudian kita susun koefisien dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Nah, di sini koefisien dari x pangkat 4 itu adalah 1, jadi kita tulis 1. Koefisien dari x pangkat 3 itu adalah negatif 2, kita tulis negatif 2. Koefisien dari x pangkat 2 itu adalah negatif 4. Dan koefisien dari x pangkat 1 itu adalah 5. Dan koefisien dari x pangkat 0 itu adalah negatif 11. Kenapa di sini tidak ditulis x pangkat 0? Seperti yang telah kita ketahui bahwa bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi negatif 11 kali 1 itu hasilnya kan negatif 11. Nah, selanjutnya 3 simpan di sini karena itu yang akan kita cari itu adalah x sama dengan 3. Untuk x sama dengan 3. Jadi 3-nya kita simpan di sini. Setelah itu cara selanjutnya, nah, kita turunkan dulu 1 ini ke bawah. Kemudian 1 dikali 3 kalian simpan di sini hasilnya. Jadi turunkan dulu 1 ya. 1 kali 3 simpan di sini. Kemudian negatif 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Kemudian 1 ini kita kalikan lagi dengan 3 sehingga diperoleh hasil 3. Negatif 4 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 dikalikan lagi dengan 3 menghasilkan negatif 3. Jadi 5 ditambah negatif 3 itu hasilnya 2. Sekarang 2 dikali dengan 3 itu menghasilkan 6. Jadi negatif 11 ditambah 6 itu hasilnya adalah negatif 5. Nah, baik dengan cara substitusi ataupun cara skema Horner menghasilkan nilai negatif 5. Jadi nilai suku banyak untuk x sama dengan 3 adalah negatif 5. Contoh selanjutnya. Diketahui suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah ax ditambah 3. Agar f2 sama dengan negatif 11, tentukan nilai a. Nah, penyelesaiannya fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah ax ditambah 3. Kemudian di sini diketahui bahwa F2 itu sama dengan negatif 11. Nah, kita gunakan cara substitusi. Kita ganti setiap X-nya oleh 2. Jadi 3 kali 2 dipangkatkan 4, dikurangi 5 kali 2 dipangkatkan 3, dikurangi 8 dikali 2 dipangkatkan 2, ditambah A kali 2 ditambah 3 sama dengan negatif 11. Selanjutnya kita operasikan 2 pangkat 4 itu 16 kali 3 hasilnya 48 dikurangi 2 pangkat 3 itu 8 dikali 5 hasilnya 40 dikurangi 8 kali 4 itu 32 ditambah 2A ditambah 3 sama dengan negatif 11. Nah, jadi negatif 21 ditambah 2A sama dengan negatif 11. Hasilnya adalah 2A sama dengan 10. Jadi A sama dengan 5. Jadi nilai A adalah 5. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial? Perhatikan contoh berikut. Diketahui suku banyak fx dan gx sebagai berikut. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x ditambah 1. Nah, gx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Nah, tentukan fx tambah gx, kemudian yang b fx dikurangi gx, yang c fx dikali gx. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, a fx ditambah gx sama dengan, kita tulis fx-nya yaitu x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x ditambah 1, ditambah gx-nya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 2.
sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah X kuadrat. Jadi kita susunnya dari mulai pangkatnya yang paling tinggi, yaitu X pangkat 3, kemudian 2X pangkat 2, kemudian X pangkat 2, nah dikurangi X ditambah 1 dikurangi 2, itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 1, itu hasilnya. Yang B, Fx dikurangi Gx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi X ditambah 1 dikurangi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Nah, itu hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 dikurangi X yang ini, kemudian ditambah karena negatif sama negatif itu jadi tambah X, kemudian ditambah 1 dari sini dan ditambah 2, itu hasilnya X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 3. Selanjutnya untuk yang C, Fx dikali Gx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi X ditambah 1 dikali X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Nah, jadi X pangkat 3 dikali dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 ditambah 2X kuadrat dikali X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dikurangi X dikali X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 ditambah 1 dikali X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Hasilnya, X pangkat 3 kali X pangkat 2 itu adalah X pangkat 5. X pangkat 3 dikali negatif X itu negatif X pangkat 4. X pangkat 3 dikali negatif 2 yaitu negatif 2X pangkat 3. Ditambah 2X pangkat 2 kali X pangkat 2, 2X pangkat 4. 2X pangkat 2 kali negatif X, negatif 2X pangkat 3. 2X kuadrat dikali negatif 2, negatif 4X kuadrat. Kemudian negatif X dikali X pangkat 2, negatif X pangkat 3, kemudian negatif X kali negatif X, positif X kuadrat, negatif X dikali negatif 2, positif 2X, ditambah 1 kali X kuadrat, 1 dikali negatif X, 1 dikali negatif 2, negatif 2. Selanjutnya kita operasikan yang sejenis. X pangkat 5 kita tulis kembali. Kemudian negatif X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 4 itu hasilnya adalah positif X pangkat 4. Kemudian negatif 2X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 3, kemudian dikurangi X pangkat 3 hasilnya adalah negatif 5X pangkat 3. Kemudian yang X pangkat 2 itu negatif 4X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 tambah X pangkat 2 hasilnya adalah negatif 2X pangkat 2, kemudian ditambah dengan X dikurangi 2. Sekian pembahasan Ibu untuk hari ini, semoga dapat memberi manfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.